Jelang Idul Adha, Pemda Lombok Barat menggelar operasi pasar murah. Operasi pasar murah ini untuk mengendalikan harga bahan pokok. Mengendalikan harga bahan pokok jelang Idul Adha, Pemkab Lombok Barat gelar operasi pasar murah di 3 lokasi yaitu Sekotong, Batu Layar, dan Gerung. Salah satu warga mengaku sangat terbantu dengan operasi pasar murah ini. Harga bahan pokok yang dijual dari harga normal pasar. 15.000 seperempat, Oh, totalnya 60.000 sekilo. oh masih tinggi Bu ya? Enggak sih, sudah murah. Pasar kan pasarnya sekitar 85-an, sampai 100-an. Berarti terbantu dengan adanya pasar. Syukur alhamdulillah terbantu. Karena apalagi bawang merah di pasar kan 40, sampai kemarin aja udah 50. Tapi tadi saya lihat 25.000. Operasi pasar murah ini sebagai komitmen dari Pemda Lombok Barat dalam menstabilkan harga bahan pokok serta meringankan beban masyarakat di tengah melambungnya harga bahan pokok, dan Pemda telah berkoordinasi dengan pihak distributor untuk ketersediaan stok. Begitu juga kita sudah kerjasama dengan distributor minyak goreng. Ya, kalau ada desa yang minta itu berkoordinasi dengan kadin pemerintah untuk kita support kebutuhan minyak goreng supaya harganya bisa normal, yang murah. Kebutuhan kita insya Allah semuanya sudah cuma memang harga agak sedikit. Pelaksanaan operasi pasar murah diharapkan bisa menekan harga bahan kebutuhan pokok dan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menekan harga kebutuhan dapur seperti minyak goreng, bawang merah, cabai, tomat, serta kebutuhan pokok lainnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat resmi mendaftarkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 mendatang. Dan kedua provinsi ini telah menyerahkan berkas persyaratan kepada tim penjaringan di kantor KONI Pusat Jakarta. Provinsi NTB bersama NTT resmi mendaftarkan diri menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Provinsi NTT dan NTB juga siap menghadirkan arena pertandingan yang berstandar nasional dan internasional. Dari segi infrastruktur dan aksesibilitas, bandara serta dan pelabuhan di NTB telah memadai, bahkan berbagai event nasional dan internasional pernah digelar di NTB seperti MotoGP. Sementara itu, Ketua TPP Suwarno menjelaskan tahap penjaringan dan penyaringan tuan rumah PON 2028 setelah menerima berkas dan pihaknya bakal melakukan verifikasi dan mengecek kapasitas NTB dan NTT dalam menggelar ajang 4 tahunan tersebut. Secara bersama-sama untuk mendaftarkan kedua provinsi ini menjadi tuan rumah PON yang ke-22 tahun 2028. Beberapa persyaratan yang disampaikan tadi sudah kita lakukan pengecekan. Langkah berikutnya adalah kami segera akan melakukan koordinasi untuk visitasi, melakukan pengecekan lapangan tentang banyak hal. Yang pertama, persyaratan untuk venue secara existing dan rencana venue yang akan disiapkan ke depan sampai tahun 2028. Kini NTB dan NTT berkoordinasi bersama untuk mempersiapkan segala persiapan untuk menjadi tuan rumah PON ke-22. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, ngopi telah menjadi gaya hidup masa kini sehingga kafe-kafe pun terus menjamur. Dan sebuah kafe di Jakarta Selatan misalnya menawarkan suasana interior hijau dan tempo dulu. Berikut liputan selengkapnya. Kafe yang ada sejak 3 tahun lalu ini memiliki nuansa yang berbeda di 3 bagian bangunannya. Secara konsep interior tuh kita ngambil ide ini dari rumah di Belanda. Jadi ada konsep industrial vintage yang kita terapin di Happiness. Jadi secara interiornya kita menggunakan banyak bata expose, banyak art dan beberapa ambience dari Eropa vintage. Jadi kalau kita baru datang, di depan tuh ada bagian eksterior, jadi ada kayak semi garden kita bikin. Jadi kalau malam ada lampu-lampu, terus ada mural dan ada beberapa meja dan table yang di mix sama rumput yang warna hijau.
Jadi seru banget untuk nongkrong dan kebanyakan customer tuh sore sih di sana. Nah di area dalam kita ada beberapa space, sekitar ada 50 seating capacity di dalam. Itu lebih full AC dan sama konsep artnya juga berasa banget. Dan di area belakang kita ada semi outdoor, itu bisa untuk smoking area juga. Ambience-nya sedikit beda dengan yang depan, itu lebih agak cowok, lebih kopi, warnanya lebih dark, lebih coklat. Dan quotes-nya juga banyak tapi lebih mengenai kopi sih. Karena konsep desainnya yang unik, kafe ini sering menjadi tempat private party atau bahkan studio bagi para fotografer. Seperti coffee shop pada umumnya, kopi menjadi menu utama di kafe ini. Salah satu menu kopi yang menjadi andalan kafe ini adalah espresso. Berbeda dengan penyajian kopi latte, secangkir espresso disajikan lengkap dengan segelas air putih. Kali ini pemesan espresso seorang perempuan yang juga pelanggan setia kafe. Sebagai pelanggan setia, Wita punya alasan khusus memilih ngopi di kafe ini. Karena di sini tempatnya banyak spot-spot yang unik ya, beda daripada yang lain kan. Terus selalu update banyak perubahan yang bagus-bagus, jadi banyak bahan postingan yang bagus-bagus juga. Selain cita rasa, tampilan juga menjadi perhatian utama kafe ini. Salah satunya menu Rainbow Bagel, teman ngopi dengan tampilan unik yang bikin happy. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.